Info terbaru, honor petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023 sebanding dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini akan saya bahas informasi terbaru dan pastinya terupdate dari Badan Pusat Statistik, yaitu mengenai tentang apakah sebanding antara honor petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023 yang telah kita ketahui dengan kisaran antara 7 sampai 8 juta rupiah dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas lapangan. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di skip untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023. Ya, langsung saja sebagai informasi untuk tugas dan tanggung jawab sebagai petugas lapangan untuk kegiatan sensus pertanian 2023 sudah dirangkum ada 17 poin, di mana bagi teman-teman yang pada sebelumnya atau kegiatan sebelumnya pernah bergabung menjadi mitra BPS, dalam artian pernah menjadi petugas sensus untuk kegiatan survei atau sensus sebelumnya, pastinya sudah memiliki gambaran untuk tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi untuk mengantisipasi barangkali teman-teman merupakan salah satu teman atau mitra yang pada kesempatan kali ini baru saja tergabung menjadi mitra BPS dalam hal ini untuk kegiatan sensus pertanian 2023 adalah kegiatan sensus yang pertama kali bagi teman-teman. Pastinya belum mengetahui untuk tugas dan tanggung jawab sebagai petugas lapangan untuk kegiatan sensus pertanian 2023 itu seperti apa. Dan pada pembahasan kali ini akan saya bahas untuk tugas dan tanggung jawab bagi petugas lapangan, yaitu PPL dan PML yang ada 17 poin. Untuk tugas yang pertama, jika teman-teman dalam rekrutmen sudah dinyatakan lolos seleksi untuk sebagai petugas kegiatan sensus pertanian ya, petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023, teman-teman itu diwajibkan untuk mengikuti pelatihan petugas sensus pertanian 2023. Dan apabila teman-teman tidak hadir pada jadwal pelatihan atau tidak bisa mengikuti pelatihan yang sudah dijadwalkan, maka teman-teman akan digantikan atau dinyatakan gugur, otomatis dinyatakan gugur, dan dalam hal ini akan diganti dengan petugas cadangan. Terus untuk yang poin kedua, yaitu pada saat pelatihan nanti teman-teman juga akan menerima buku pedoman petugas lapangan sensus usaha pertanian perorangan. Ini disesuaikan dengan metode yang ada di wilayah teman-teman. Jika wilayah teman-teman menggunakan metode CAPI atau menggunakan aplikasi, maka buku pedoman disesuaikan, dan apabila menggunakan metode paper and pencil atau PAPI juga akan diberikan sesuai dengan wilayah tugas teman-teman. Dan sekali lagi, untuk buku pedoman ini diberikan pada saat kegiatan pelatihan berlangsung. Poin ketiga, teman-teman juga akan menerima surat tugas dan juga tanda pengenal. Surat tugas tentunya dibuat oleh Badan Pusat Statistik, dan untuk tanda pengenalnya itu teman-teman akan mendapatkan tanda pengenal atau name tag, dan dari pihak BPS mengambil tanda pengenal tersebut dari foto yang sudah teman-teman lampirkan pada saat melamar sebagai petugas ya, dan juga ada barcode yang diambil dari akun Sobat BPS teman-teman. Untuk selanjutnya, poin keempat, teman-teman akan menerima alokasi beban tugas dan juga instrumen yang digunakan. Instrumen yang akan digunakan ini meliputi peta WS atau peta wilayah statistik, kemudian ada dokumen L1 dan dokumen L2. Terus teman-teman juga diharuskan untuk menginstal aplikasi Wilkerstat yang berguna untuk melakukan geotagging pada saat teman-teman melakukan pencacahan di lapangan. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, teman-teman bersama PM
PML harus koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua SLS setempat. Dalam hal ini, teman-teman diharapkan berkoordinasi atau istilahnya menginformasikan tentang adanya pelaksanaan kegiatan sensus pertanian kepada suatu desa ya, dalam hal ini kepala desa atau lurah pada suatu wilayah dan juga ketua SLS yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi wilayah SLS atau non-SLS dengan peta WS dengan ketua atau pengurus SLS dan mengenali wilayah tugas dengan penelusuran batas SLS. Untuk poin 6 ini masih ada komunikasi yang dilakukan ya antara pegawai BPS. Ini kalau menurut kata-kata yang digunakan kemungkinan ini akan melibatkan ketua SLS dalam pendampingan. Dalam hal ini diharapkan ketua SLS bisa menjadi penunjuk jalan seperti kegiatan Reksosek, jadi kemungkinan akan ada honor yang diberikan kepada penunjuk jalan tersebut. Tetapi untuk lebih pastinya ada atau tidak honor bagi penunjuk jalan akan saya informasikan lebih lanjut ya. Ini hanya menurut kata-kata yang ada pada poin 6 ini, maka kemungkinan akan ada honor penunjuk jalan untuk ketua SLS. Untuk poin yang ketujuh, teman-teman diharuskan melakukan penggambaran batas SLS atau non-SLS jika ada perubahan menggunakan pulpen berwarna hitam berupa garis putus-putus. Tetapi jika tidak ada, artinya peta WS sudah sesuai dengan wilayah setempat, maka tinggal teman-teman melakukan tugas selanjutnya. Yaitu poin ke-8, menggambar titik bangunan tempat tinggal pada peta WS saat pemutahiran. Dan informasi bagi teman-teman untuk kegiatan pemutahiran dan pencacahan ini dilakukan pada hari yang sama pada suatu keluarga pertanian ya, atau rumah tangga pertanian. Kemudian poin ke-9 adalah pemutahiran dan juga pencacahan lengkap. Artinya teman-teman di sini dalam satu waktu harus mengisikan pada dokumen L1 atau dokumen listing, yaitu dokumen pemutahiran, dan juga mengisi pada dokumen L2, di mana dokumen L2 adalah dokumen pencacahan lengkapnya. Teman-teman petugas lapangan juga harus melakukan geotagging dengan menggunakan aplikasi Wilkerstat untuk untuk yang wilayah tugasnya menggunakan metode PAPI atau dokumen dan pensil ya. Kemudian untuk yang wilayah CAPI ini ada pada poin 11 yaitu menggunakan aplikasi. Nama aplikasinya adalah aplikasi Fasih. Di sini menggunakan aplikasi teman-teman petugas lapangan harus mendata dan mengambil titik lokasi sekaligus pada aplikasi tersebut, kemudian mengirim data tersebut ke PML, dan apabila datanya masih salah akan di-reject, dan teman-teman sebagai petugas pencacah harus melakukan mendata kembali, kemudian mengirimkan lagi sampai benar-benar datanya diterima oleh PML. Poin selanjutnya yaitu PPL memastikan semua data pemutahiran atau pencacahan lengkap sudah disetujui PML. Ini bagi teman-teman yang menggunakan metode CAPI ya. Kemudian poin selanjutnya, PPL berkomunikasi dengan PML kaitannya kemajuan dan permasalahan di lapangan. Jadi apabila di lapangan petugas pencacah mengalami atau ada masalah atau permasalahan di lapangan menemukan masalah, maka harus dikomunikasikan dengan PML. Jika PML bisa mengatasinya atau punya solusi, maka langsung dilaksanakan solusinya. Dan apabila PML juga tidak tahu cara mengatasi permasalahan tersebut, maka harus menginformasikan atau mengkomunikasikan dengan Koseka kepada BPS Kabupaten, dan apabila masih belum ditemukan solusinya, maka BPS Kabupaten juga akan menginformasikan ke BPS Pusat. Jadi dalam hal ini komunikasi itu sangat penting ya antara PPL, PML dan juga yang terkait. Selanjutnya, poin selanjutnya itu poin ke-14, harus melakukan tugas dengan baik. Jadi petugas pencacah maupun pengawas lapangan itu harus melakukan tugas dengan baik terkait adanya perintah langsung atau tidak langsung dari pimpinan BPS serta petunjuk dalam buku pedoman. Ini ada mitigasi dari awal ya, bahwa petugas pencacah ataupun
pemeriksa itu harus melakukan tugas dengan baik. Ini seperti contoh pada kegiatan Reksosek tahun lalu, di awal tidak ada aplikasi Reksosek khusus, kemudian sudah jalan setengah jalan ada perintah untuk menggunakan aplikasi Reksosek khusus. Ini diharapkan untuk kegiatan sensus pertanian 2023 tidak ada informasi susulan seperti demikian ya, tetapi apabila ada, artinya teman-teman sebagai petugas lapangan juga harus melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Poin selanjutnya yaitu mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan. Artinya teman-teman petugas baik pencacah maupun pemeriksa lapangan harus bekerja sesuai yang ditargetkan. Jadi sebelum waktu yang ditargetkan selesai, diupayakan teman-teman sudah selesai untuk kegiatan yang sudah dijadwalkan. Poin selanjutnya, PPL bersama PML melaksanakan instruksi tindak lanjut temuan MK Sensus Pertanian 2023. Ini apabila ada survei dan ada temuan maka harus ditindaklanjuti. Dan poin terakhir, apabila pada wilayah yang dijadikan sampel MK Sensus Pertanian 2023 bersama dengan petugas PML melakukan review atau konfirmasi dan perbaikan atas kesalahan apabila ditemukan kesalahan pada lapangan tersebut. Ya, demikian untuk 17 poin yang menjadi tugas dan tanggung jawab petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023. Memang secara garis besarnya tugasnya itu sebenarnya mudah jika teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara pengisian dokumen, bagaimana cara teman-teman melakukan interview kepada responden, dan pastinya tugas-tugas ini juga sebanding dengan honor yang sudah dipersiapkan oleh BPS. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan apabila teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Juga akan saya tunggu dengan like dan komennya. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.